Selamat malam, shalom. Shalom. Tuhan, seberapapun kita yang hadir saat malam hari ini, kita bersyukur karena kita ada di sini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Biarlah kita menyiapkan hati kita untuk kita menghadap kehadirat-Nya. Kita memuji, memuliakan Dia. Kita nyatakan rasa syukur kita dengan meninggikan dan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau katakan, tinggikan dirimu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari cepat saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan rasa syukur kita. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku,
Kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Dan bermazmur bagi namamu yang kudus, hanya Engkau, sebab Engkau kebenaranku. Amin. Padamu ku percaya.
haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya Yesus, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak disanjung, karena Engkau yang menguasai langit dan bumi dan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih kemurahan. Kalau sampai detik ini kami masih ada, kami masih boleh bersekutu, kami boleh merasakan kasih kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat sore yang indah ini, kami datang dengan rasa syukur kami, untuk kami boleh meninggikan, memuliakan Engkau, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terutama untuk kami rindu mendengar dari sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya, mengurapi setiap kami yang hadir saat malam hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, untuk kami boleh menerima dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Menyerahkan juga untuk saudara-saudara seiman kami yang belum nampak hadir saat sore hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau jangkau mereka Tuhan. Yang sakit biarlah Engkau senantiasa jamah dan sembuhkan. Yang dalam beban berat, biarlah Tuhan tangan kasih-Mu yang menolong, mengangkat, dan senantiasa memberikan kelepasan. Terima kasih Bapa, kami mau awali ibadah kami saat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri karena kita mau meninggikan nama Tuhan, kita memuji, memuliakan namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu
hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita malam hari ini. Walaupun kita hanya beberapa orang, tapi sungguh kita bersyukur kalau kita boleh memuji-muji nama Tuhan. Kita percaya hadiratnya hadir di tengah-tengah kita. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, monggo. Kita berbagi sukacita malam hari ini, Bulani. Ya, mari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Puji syukur kepada Tuhan karena berkat doa saudara-saudara seiman hamba Tuhan, saya bisa hadir saat ini ya untuk kami berbakti kembali di pos TPI Tengger ini. Sungguh suatu kerinduan bagi saya ya. Kalau nggak ikut kebaktian itu rasanya aduh susah gitu hati ya. Tapi kalau kita bisa ikut ibadah itu hati penuh sukacita. Biarpun suara hanya seperti ini ya Bapak Ibu yang terkasih, tapi saya penuh sukacita di sini. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan ya. Pada Jumat yang lalu, minggu yang lalu itu suami saya itu kan keluar kota ya, keluar kota, terus dia itu ya gitu, gimana? Saya biasanya itu yang dari rumah itu cuma berdoa, ya semoga Tuhan itu selalu menyertai dan melindungi kamu di dalam perjalanan dari kota ke kota gitu. Terus dia waktu itu bilang hari apa ya, hari Kamis gitu, ya dapat orderan, dapat gitu, ngomong gitu ya. Tapi ya itu ada musibah gitu. Loh, musibah apa? Ya ada musibah. Entah apa, waktu di lampu hijau itu kan jalan pelan-pelan, depan ada polisi. Belakang itu sepeda motor tiba-tiba nabrak aja, bruak gitu. Sepeda motor itu. Terus dia minggir ke kiri, ada Pak polisi gitu. Terus dilihat itu. Waduh, dengkulnya sobek Bapak Ibu ya. Dengkulnya sobek, sepeda motornya itu agak ringsek gitu. Ya sudah, ayo sana pergi ke dokter. Itu suami saya ya, diajak ke dokter, terus diobati, sudah di sepeda motornya diperbaiki. Loh, saya sebagai manusia ada yang protes, loh kamu kok enggak bilang sama anak itu, ayo nak kamu hati-hati supaya kamu tuh enggak nabrak di lampu hijau, bisa nabrak gitu dari belakang. Sudah suami saya tuh dia main, enggak apa-apa, memang ini semua jalannya Tuhan. Ya sudah, kalau kamu sudah bisa menerima ya apa yang terjadi di dalam hidupmu itu seturut kehendak Tuhan, saya bilang gitu. Ya semoga habis ini orderannya banyak ya, gitu dia bilang gitu. Ya puji Tuhan lah, itu doamu kepada Tuhan untuk selalu dapat orderan, saya bilang gitu ya. Nah, saya tanya, kamu nggak apa-apa, malah belakangnya mobil yang ada lurusan gini lo nggak bengkok katanya gitu. Waduh,
ya itu, tapi sepeda motor ringsek gitu. Tapi puji Tuhan anaknya nggak apa-apa ya, terus nggak marah, nggak apa, itu cuma diem aja, diobatkan ya diem, terima kasih Pak gitu. Ya udah, itu semua adalah pertolongan Tuhan ya Bapak Ibu. Apapun yang kita alami semuanya itu seizin Tuhan. Semua itu menjadikan pelajaran bagi kita untuk lebih baik lagi. Kami mengucap syukur Tuhan terus menyertai di dalam perjalanan luar kota hingga sampai di Surabaya nggak apa-apa. Semuanya itu karena berkat dari Tuhan. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, telah luar biasanya anak-anak Tuhan ini. Kita diajar untuk senantiasa memiliki kasih. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima. Sebenarnya kalau hitung-hitungan kan, kalau kita ditabrak, salah yang nabrak ya. Tapi ya itulah, puji Tuhan, suami Bulani dilindungi oleh Tuhan, disertai senantiasa dalam setiap kehidupannya. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat buat Bulani sekeluarga dan menjadi berkat buat kita semua. Kita akan menyambut firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita rendahkan hati kita. Biarlah Tuhan membuka mata hati kita untuk kita boleh melihat kasih kemurahan Tuhan, kehendak Tuhan lewat setiap firman-firman-Nya. Kita mau katakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud, haleluya, di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, haleluya. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Ibu Pendeta Juni. Mari kita berdoa. Sebuah kerinduan dari hati kami yang paling dalam, bahwa kami membutuhkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Dan kami membutuhkan akan firman-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan, bahwa di dalam natur keberdosaan kami, seringkali kami berjalan sesuai dengan apa yang kami mau, apa yang kami inginkan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi dan mencintai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, mengagungkan Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus yang boleh bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersekutu. Kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian dari kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Nanti di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua. Kita membaca terlebih dahulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya. Saya mengajak kita membaca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Satu lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi saya bacakan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara mengenai segala kebaikan Tuhan itu di dalam realitanya, ya, kalau kita melihat di dalam realitanya Bapak Ibu Saudara, kita terus ingat atau mudah lupa? Mudah untuk lupa, ya. Mudah untuk lupa. Coba ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu mengalami enggak. Kadang saya itu mau ngambil sesuatu gitu ya.
Saya sudah ke situ, tapi ambil apa gitu ya? Saya balik lagi gitu ya. Ingat mau ngambil apa? Padahal tujuan kita ke satu tempat mau ngambil sesuatu, tapi sampai di sana lupa mau ngambil apa. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melupakan akan kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan bagi hidup kita. Kita mudah lupa. Makanya di dalam Mazmur itu 103, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam perjalanan bangsa Israel ini dikatakan bahwa mereka ini adalah umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Coba ya Bapak Ibu Saudara, mereka adalah umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam perjalanan mereka dikatakan mereka melakukan yang namanya penyembahan kepada berhala. Ya. Penyembahan kepada berhala. Mereka mulai berpaling daripada Tuhan. Kadangkala di dalam perjalanan kehidupan manusia pun kadang kita ini melupakan Tuhan, ya. Bukan meninggalkan Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita lupa. Karena apa? Karena begitu beratnya beban daripada pergumulan hidup kita. Kenapa saya seringkali keluar di dalam statement anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ketika mereka di dalam titik terendah di dalam hidup mereka, bahkan ketika mereka hidup di dalam kelimpahan, kadang ketika di dalam titik terendah mereka berkata, di mana? Toh sampai sekarang Tuhan tidak memberi saya pertolongan. Toh sampai sekarang Tuhan tidak memberi saya jalan keluar. Tetapi kadangkala ketika mereka di dalam segala kelimpahan, mereka punya segala sesuatu, kadangkala mereka apa Bapak Ibu Saudara? Karena saya loh, ya. Toh saya bisa melakukan semuanya. Saya bisa punya ini, punya itu, segala macamnya. Saya mampu lakukan ini, lakukan itu. Tak usah lah gitu ya. Ya toh berjalan semuanya baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini kita belajar ada satu hal yang disampaikan bagi kita. Di dalam 1 Samuel ini kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam ayat yang ke-12 ada sebuah dikatakan batu peringatan gitu ya, batu peringatan. Kalau kita melihat di dalam beberapa buku ya, beberapa bacaan ibu-ibu ya, bapak-bapak, kalau dikatakan batu peringatan itu di dalam penulisan biografi adalah peristiwa penting yang akan selalu dikenang di dalam hidup, ya. Peristiwa penting yang akan selalu dikenang di dalam hidup. Atau dikatakan di dalam istilah yang lain gitu ya Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia topografi dikatakan bahwa itu merupakan batu petunjuk di pinggir jalan, ya, batu petunjuk di pinggir jalan yang berfungsi sebagai penanda jarak. Kalau kita boleh melihat ya, kadang-kadang di pinggir jalan itu ya kilometer berapa gitu ya, sampai nanti kepada tujuannya berapa kilometer lagi sih kita ini sampai ke tempat tujuan gitu ya. Kita boleh melihat bagaimana ketika batu itu didirikan gitu ya, itu supaya apa? Supaya pengguna jalan itu bisa mengetahui jarak yang sudah ditempuhnya dan mengetahui berapa sisa gitu ya, sisa
jarak yang masih harus dia tempuh untuk sampai ke tempat suatu tujuan, untuk sampai di sebuah tujuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bisa dibaca nanti dimulai dari ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14 ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya hanya mengambil di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Di sana dikatakan bagaimana ketika bangsa Israel ini hendak berperang, ya. Bangsa Israel hendak berperang melawan apa? Melawan bangsa Filistin. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dikatakan dari sisi kekuatan senjata mereka, jumlah tentara mereka, Israel ini pasti kalah, ya. Israel ini pasti kalah. Nah, di sini kita boleh melihat bagaimana Samuel itu mengajak bangsa Israel, ya, dia mengajak bangsa Israel untuk berseru kepada Tuhan. Tidak ada cara yang lain Bapak Ibu Saudara. Mengandalkan tentara tidak bisa. Mengandalkan alat perang yang mereka punya pasti mengalami kekalahan. Samuel mengajak mereka untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Dikatakan meninggalkan semua penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan masih berbelas kasihan bagi bangsa Israel. Tuhan menyatakan pertolongan bagi mereka. Dikatakan bagaimana pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Bangsa Filistin ini terpukul kalah, ya Bapak Ibu Saudara, oleh orang-orang Israel, ya. Lalu Samuel, gitu ya. Samuel dikatakan di dalam peristiwa yang hebat itu dikatakan bahwa dia mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Apa yang dituliskan di sana Bapak Ibu Saudara? Ia menamainya Ebenhezer. Kadangkala ketika kita punya anak, ya, saya melihat kadangkala nama ini dipakai untuk nama anak perempuan. Mereka memberi nama Ebenhezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ketika kita flashback, melihat sekilas kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lewati Bapak Ibu Saudara, kita boleh berkata Ebenhezer, ya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Sampai di sini Tuhan sudah menolong keluargaku. Sampai di sini Tuhan sudah menolong anak-anakku. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merenungkan siapa kita sih, ya. Jikalau kita boleh ada sampai hari ini, seperti kesaksiannya Bulani tadi, kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukan karena kita, ya. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah. Bukan Bapak Ibu Saudara. Semata-mata kemurahan Tuhan. Semata-mata kemurahan Tuhan. Coba kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana di tahun 2020, 2021, hari-hari yang kita lalui bagaimana? Wes, ada yang bilang hari-hari yang begitu mencekam. Ketika COVID yang pertama, yang kedua gitu ya, yang lebih mengerikan.
katanya, tetapi di dalam realitanya iya Bapak Ibu Saudara. Kita boleh berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun Tuhan izinkan kita loh Bapak Ibu Saudara menghadapi pergumulan. Pergumulan setiap kita berbeda-beda. Ya, pergumulan saya dengan Ibu Sugeng berbeda. Ya. Mungkin kalau kita sakit, rata-rata bisa sakit gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi pergumulan setiap kita berbeda-beda. Ada yang bergumul terhadap apa? Terhadap pekerjaan. Kalau hari-hari ini di dalam dikatakan situasi ekonomi sudah mulai membaik. Ya. Di jalan-jalan sudah macet wis nggak karuan gitu ya Bapak Ibu. Pagi-pagi kita melihat sudah macet. Malam pun kadang sampai jam 10 malam masih macet di jalan gitu ya. Kita melihat ekonomi sudah mulai membaik. Tetapi di dalam realita masih banyak orang berkata belum terlalu baik. Tuhan izinkan kita bergumul gitu ya. Pergumulan setiap kita berbeda. Mungkin ada yang bergumul di tengah-tengah kelemahan tubuh. Ada salah satu jemaat, Bapak Ibu, jemaat ini dia bergumul ya, menghadapi penyakit. Ya, dia sudah sekian tahun jemaat ini menghadapi satu penyakit dan beberapa waktu terakhir ini agak sulit ya. Agak sulitnya apa Bapak Ibu? Sudah agak menyebar. Tetapi dia bilang, saya masih kuat. Saya pengen ke gereja. Wah, saya bilang luar biasa gitu ya. Luar biasa. Di tengah-tengah kelemahan tubuh yang dia alami Bapak Ibu. Karena dia ini mengalami sesak, cairan ada di paru-parunya gitu ya. Dia dibilangin dokter harus dikeluarkan cairannya gitu ya. Dia tidak mau. Dia tunda sampai 3 bulan. Karena dia ketakutan Bapak Ibu Saudara. Dia sudah pernah mengalami beberapa tahun yang lalu. Harus ada bagian tubuh yang dilubangi gitu ya. Dia berdoa, Tuhan aku pengen sembuh. Tapi Tuhan tidak menjawab. Akhirnya diobati. Dia bertahan, tidak mau, karena katanya terlalu sakit. Setelah lewat setengah tahun, lewat 1 tahun, dokter bilang tidak bisa, harus dioperasi, dikeluarkan cairan, karena dia tidak bisa bernafas. Dan beberapa waktu kemarin dia bilang, saya harus setiap hari harus pakai oksigen. Karena apa? Pernafasannya masih belum stabil. Ada orang yang bergumul di dalam masalah kesehatan. Ada orang yang bergumul di dalam keluarga. Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen, berapa banyak keluarga anak-anak Tuhan. Mereka bergumul. Anakku setelah besar punya pasangan ya. Ada banyak orang tua berdoa, Tuhan berikan anakku pasangan yang seiman, yang sepadan. Tetapi di dalam proses itu Tuhan izinkan kita bergumul. Ada orang tua yang bergumul. Anak-anak bagaimana di dalam pembiayaan pendidikan mereka. Kita tahu Bapak Ibu, hari-hari ini kesulitan ekonomi ya, inflasi yang begitu tinggi. Harga barang naik gak karu-karuan gitu ya. Semuanya naik. Orang menjerit.
Bukannya tidak menghemat gitu ya, katanya ibu rumah tangga. Bukannya saya tidak menghemat, tapi piye carane gitu ya. Wes dihemat-hemat. Bapak Ibu, setiap anak-anak Tuhan menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Disinilah Samuel memberikan sebuah peringatan bagi umat Tuhan. Nih loh, Tugu ini didirikan menjadi sebuah peringatan bagimu dan bagi keturunanmu bahwa sampai hari ini Tuhan sudah menolong engkau. Sampai hari ini Tuhan memelihara engkau. Sampai hari ini Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah peringatan bagi umat Tuhan pada waktu itu. Mereka boleh melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi hidup mereka. Ya, sampai di sini Tuhan sudah sertai. Sampai di sini Tuhan sudah tolong. Sekalipun banyak pergumulan. Sekalipun mereka berperang melawan bangsa-bangsa. Tetapi sampai di sini Tuhan sudah menolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh melihat, kita boleh merasakan, kita boleh menikmati. Ya, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Hubungan mungkin ya Bapak Ibu Saudara, hubungan antara orang tua dengan anak mulai dipulihkan. Hubungan suami dengan istri mulai dipulihkan. Hubungan saudara dengan bersaudara mulai dipulihkan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah ya berikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita berkata, ya Tuhan, memang sih gitu ya. Memang sih kami sudah melewati berbagai pergumulan hidup. Kita nggak tahu loh Bapak Ibu, pergumulan apa di hari esok ya. Ketika kita berpisah dari sini, kita tidak tahu pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita di dalam perjalanan mengendarai sepeda motor, seringkali loh Bapak Ibu, kita tidak lihat, kita sudah hati-hati gitu ya. Tapi ada saja yang membuat kita apa? Bisa celaka. Beberapa waktu yang lalu ketika saya pulang dari pelayanan dari Bromo, saya naik sepeda motor. Ketika saya di perjalanan di Ayani Bapak Ibu, kan jalannya itu lagi diperbaiki ya. Jadi yang arah ke Surabaya dibuat separuh jalan itu menuju ke arah Sidoarjo. Nah, di situ kan jalannya mulus Bapak Ibu. Dan malam hari kendaraan besar sudah mulai keluar. Di situ anak-anak muda sudah nggak pakai helm gitu ya. Gonceng 2, gonceng 3. Saya yang bawa sepeda motor pelan-pelan gitu, saya melihatnya begitu takut. Karena apa? Kadang-kala kita sudah hati-hati, tetapi mereka yang di depan itu beneran Bapak Ibu. Jadi di sini ada truk, sebelahnya ada mobil pribadi, mereka nyalip. Ketika mereka tidak tahu di depannya bahwa jalannya sempit, mereka ngerem mendadak gitu ya. Apa yang terjadi? Jatuh. Ya sudah. Ngelosor saya gitu ya, ngelosor saya. Nggak pakai helm, gonceng 3. Sebenarnya yang salah sepeda motor Bapak Ibu. Karena apa? Mereka ingin nyalip. Tapi yang kena kesenggol mobil kiri kanannya. Ya mobil kiri kanannya nggak peduli ya. Karena apa? Mereka tahu anak-anak ini kenceng. Tapi yang nolongin dari belakang. Supaya nggak macet gitu. Saya melihat Bapak Ibu.
Mungkin kita di dalam perjalanan kita sudah berhati-hati, tetapi ada saja mara bahaya. Sampai hari ini kita boleh bersyukur Bapak Ibu. Tuhan anugerahkan kita kekuatan iman di dalam menjalani kehidupan kita. Mungkin berat, mungkin susah, mungkin kita meneteskan air mata. Saya tidak tahu seberapa banyak kita sudah meneteskan air mata ketika kita mengharapkan Tuhan menjawab setiap doa kita. Mungkin kita berkata, aku terus berdoa biar kehendak Tuhan boleh dinyatakan. Kehendak Tuhan yang terbaik boleh dinyatakan. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita bergumul, ya, itu bisa melatih otot-otot iman kita. Supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi badai kehidupan. Supaya kita kuat menghadapi gelombang kehidupan. Kalau nggak dilatih Bapak Ibu, kita nggak mungkin kuat, ya. Tentara aja supaya kuat mereka haruslah latihan gitu ya. Harus dilatih supaya apa? Supaya iman kita ini setiap hari, ya. Setiap hari diproses oleh Tuhan. Setiap hari dimurnikan oleh Tuhan. Enak? Gak enak Bapak Ibu. Gak enak. Semua orang gak pengen dalam pergumulan. Betul tidak? Semua orang pengennya Tuhan semuanya baik-baik saja. Tetapi Tuhan izinkan kita menghadapinya. Ketika Tuhan izinkan kita bergumul, oh Tuhan terima kasih, ya. Terima kasih. Tuhan kuatkan saya. Tuhan topang saya. Supaya apa? Supaya saya bisa menghadapinya. Hari esok kita tidak tahu. Tetapi kita berdoa, Tuhan kuatkan kami. Tuhan kuatkan kami untuk bisa menghadapinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagian kebenaran firman Tuhan ini, jikalau Samuel berkata kepada bangsa Israel, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Tuhan juga sudah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Menyatakan kemurahan-Nya, belas kasihan-Nya bagi setiap kita sampai hari ini. Sehingga kita boleh berkata, sampai hari ini Tuhan sudah menolong kami. Tidak terasa Bapak Ibu, saya kemarin, iya ya, loh sebentar lagi bulan Oktober. 9 bulan hampir kita lewati. Ketika di awal tahun banyak orang yang begitu pesimis loh Bapak Ibu. Ya apa hari besok? Ya apa ke depan? Ya apa gitu ya. Semuanya Tuhan, ya apa ini, ya apa. Tapi toh selangkah demi selangkah Tuhan sudah topang kita. Haleluya. Setahap demi setahap Tuhan sudah selesaikan. Amin. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita, sudahkah kita mensyukuri setiap hal yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita? Sudahkah kita mensyukuri setiap peristiwa yang Tuhan izinkan boleh kita alami di dalam hidup ini? Sudahkah kita syukuri atas setiap hal-hal yang mungkin kecil, ya, hal-hal kecil di dalam hidup ini? Ketika kita bangun pagi,
Puji Tuhan, kita masih sehat. Kita masih kuat. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada seorang anak Tuhan, ketika dia bangun Bapak Ibu, seorang ibu ya, ketika dia bangun, dia bisa duduk, tapi dia tidak bisa gerakan kakinya. Loh, saya kaget. Karena apa? Dia ini masih muda. Saya secara manusia gitu bingung. Loh, kok tiba-tiba gitu ya? Beneran Bapak Ibu, dia bisa duduk, tapi dia tidak bisa jalan. Jadi turun dari ranjang tidak bisa. Ternyata ketahuan dia mengalami stroke. Kita nggak tahu seperti apa. Tetapi kita tetap belajar. Tuhan terima kasih. Jikalau hari ini Tuhan anugerahkan kami waktu, Tuhan anugerahkan kami kesempatan untuk bisa menjalani hari ini, untuk bisa menikmati hari ini. Tuhan terima kasih. Kami masih bisa bertemu dengan anggota keluarga. Kami masih bisa berbicara kepada anak-anak. Kami masih bisa berbicara kepada orang tua. Tuhan terima kasih. Kita masih bisa ngobrol dengan saudara. Saudara seiman kita masih bisa ngobrol. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun di dalam perhimpunan, di dalam persekutuan, tidak semuanya baik-baik saja. Kadang kita mengalami clash, kadang kita mengalami selisih paham. Tetapi itu tidak menyurutkan kasih kita satu dengan yang lain. Di dalam Kristus kita dipersekutukan. Di dalam Kristus kita bisa saling mengasihi. Saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita saling. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kita. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Samuel, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Kiranya ini juga boleh menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Sampai hari ini Engkau telah menolong dan memberkati kami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami berkata sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Mungkin ada banyak peristiwa yang telah kami lalui di dalam hidup ini. Suka duka kehidupan, pahit manisnya perjalanan kehidupan. Kami melihat bahwa tangan Tuhan yang kuat itu boleh menolong kami, boleh menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihi setiap kami. Walaupun Tuhan di dalam perjalanan hidup ini seringkali kami lelah. Seringkali kami berkata, Tuhan, terima kasih ya. Kami tidak mampu. Kami tidak kuat untuk menjalaninya. Namun kami berkata, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Engkau Bapa yang boleh menopang setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau melihat setiap perjalanan hidup kami. Setiap pribadi lepas pribadi. Setiap keluarga demi keluarga. Engkau yang melihat setiap kami. Bahkan beban, pergumulan yang kami hadapi masing-masing.
itu pun tidak pernah terlepas dari pengawasan Tuhan. Tuhan ajar kami untuk boleh belajar menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan bagi hidup kami. Karena kami tahu bahwa di depan kami ada pelangi yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Mungkin hari-hari ini kami menghadapi hujan, tetesan air mata di dalam pergumulan hidup. Namun kami boleh melihat sehabis hujan ada pelangi yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, dan Engkau Allah yang terus menopang dan menguatkan iman kami di dalam Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seterusnya kami serahkan kepada pengurus. Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan dan biarlah boleh menjadi kekuatan buat iman kita untuk kita boleh menjalani hari-hari kita ke depan. Atas nama pengurus TPI dan seluruh jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Juni yang sudah melayani di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan, petugas persembahan Bu Daniel ya. Kita akan pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa dan nanti saya mohon Bapak Paidi pimpin kita di dalam doa persembahan. Kami ucap syukur di hadapan-Mu Tuhan karena kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan biarlah firman-Mu dapat menguatkan di dalam kehidupan kami. Dan kami nantiasa mengucap syukur Tuhan atas lindungan-Mu dan atas anugerah-Mu yang telah diberikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh memberi persembahan. Dan Tuhan tolong, Tuhan berkati persembahan ini dan biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami serahkan dalam doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan untuk petugas ibadah kita di Jumat depan. Firman Tuhan kita dilayani oleh Saudara Thomas, pujian Saudara Kristio, kolekte Ibu Rudi, keyboard Saudara Patricia, dan pengumuman Ibu Lani. Kemudian untuk ibadah di Dharma Harapan sore kita akan dilayani oleh Pendeta Rian Waru. Untuk petugas snack minggu besok ya, Ibu Utami ya ini. Iya, untuk Ibu Tami. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk doa berkat dan penutup dilayani oleh Ibu Pendeta Juni.
Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan boleh meneguhkan kami di tengah-tengah pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga berdoa untuk setiap keberadaan daripada jemaat Tuhan yang saat ini mungkin di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan, di tengah-tengah segala tantangan yang mereka hadapi, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha mereka, baik di dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, kiranya Tuhan yang boleh menopang, kiranya Tuhan yang boleh memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk adik Marcella yang saat ini sedang opname di rumah sakit. Kiranya jemahan Tuhan, uluran tangan Tuhan boleh terjadi bagi adik Marcella ya Tuhan, menyatakan pertolongan, pemulihan, kesembuhan bagi anak ini, sehingga segala sesuatunya ya Tuhan, baik para dokter yang menanganinya, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan pakai sebagai sarana bagi pemulihan anak Marcella. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan akan pekerjaan Tuhan di wilayah TPI Tengger Kandangan. Kami berdoa kiranya Tuhan jadikan kami sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Kami boleh membawa jiwa bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh menjadi terang, supaya kami boleh menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan, kami menyerahkan akan pertumbuhan dan perkembangan akan TPI Tengger Kandangan ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Engkau menilik setiap kami di dalam segala pergumulan kami, di dalam kelemahan tubuh, bahkan di dalam segala tantangan yang kami hadapi. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menopang dan menyelesaikan setiap pergumulan kami. Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk boleh tetap menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami memohonkan penyertaan Tuhan atas kami, sehingga kami boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh membawa sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Tuhanmu, pelita bagi kakiku, terang